وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله Alhamdulillah 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 pada pagi yang sangat berbahagia ini kembali kita dapat bertatap muka melalui Zoom bersama Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LCMHI untuk kembali mengkaji kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam As-Suyuti yang pada pagi hari ini kita sudah menginjak pada bab yang ke-10 yaitu keutamaan sholat Jumat. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita buka dengan membaca suratul Fatihah sehingga menambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita terima pada pagi hari ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya waktu dan kesempatan Zoom kami serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LCMHI untuk memberikan kajian. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah meskipun melalui Zoom dalam rangka untuk ngaji thalabul ilmi, dalam rangka untuk mengetahui apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka untuk menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jika kalian semuanya orang-orang Islam, orang-orang iman, tuhibbunallaha, kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Yuhbib, maka akan mencintai kum pada kalian Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir, dan akan mengampuni lakum untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Malah kita belajar, berusaha untuk mempelajari dawuh-dawuhnya Rasul, kemudian belajar dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa saja yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sekarang kita lanjutkan Al-Babul Ashir. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashir artinya bab yang ke-10. Fi fadilatil Jum'ati, tentang fadilahnya hari Jumat. Ya, entah itu untuk sholat, untuk kebaikan, dan juga untuk yang lain-lain. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul ayyami, sayyidnya atau tuannya atau kepalanya ayyami, hari-hari, adalah yaumul jum'ati, adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kepalanya hari. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau dalam satu tahun itu ada hari raya, Mas Agung. Hari rayanya itu Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi kalau dalam satu minggu itu juga ada hari raya. Hari rayanya ada hari raya, hari Jumat itu hari rayanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi hari Jumat, dawuhnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidnya hari. Ibaratnya seperti itu ya. Sayyid itu artinya tuannya, kepalanya. Itu Sayyidul Ayyam, kepalanya hari itu hari Jumat. Ini menunjukkan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kalau kita mau berbuat kebaikan, itu pada hari Jumat itu lebih bagus. Ibaratnya seperti itu. Pahalanya berbeda dengan pada hari-hari yang lain. Ini istimewanya hari Jumat. Misalnya kalau mau mengadakan apa saja itu hari Jumat. Makanya pada zaman dahulu itu dan zaman sekarang ya, banyak ulama-ulama, para yai-yai itu yang menganjurkan pada hari Jumat tuh diperbanyak membaca sholawatnya, kemudian diperbanyak sodakohnya, kemudian juga diperbanyak membaca Yasin. Biasanya seperti itu, sebelum Jumatan tuh suruh tuh membaca Yasin biar tawadhu. Karena Yasin tuh dawuhnya ulama itu adalah surat tentang ketawaduan, agar kita tawadhu kepada Allah. Maka kita membaca surat Yasin. Kemudian juga sedekah ya. Makanya sekarang itu banyak Jumat berkah itu orang memberi makan biasanya ya. Habis Jumat itu ngasih bungkus ya. Itu memang pada hari Jumat memang beda kalau ngasih makan orang itu dengan hari-hari biasa. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Berarti seperti itu ya, kepalanya hari. Maka bagus kalau pada hari ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Malam Jumat misalnya dipakai untuk sholawatan ya bagus, dipakai untuk ngaji bagus sekali ya, pakai untuk ngaji juga bagus, pakai sholawatan juga bagus dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah dawuh bahwa Sayyidul Ayyami yaumul Jum'ah. Jadi sayyidnya hari, pokoknya hari, tuanya hari-hari itu hari Jumat. Kalau pokoknya bulan, tuanya bulan itu bulan Ramadan. Ya, pokoknya bulan itu. Kemudian kalau pokoknya malam itu malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi ada hari-hari tertentu yang memang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari Jumat ini. Jadi hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita pada hari Jumat itu disuruh banyak-banyak untuk berbuat baik. Ya, bahkan termasuk mandi. Kalau mandi biasa itu di hari biasa itu mungkin biasa saja. Tapi spesial pada hari Jumat itu spesial. Bahkan mandi pada hari Jumat itu spesial. Nanti ada hadisnya. Jadi bukan hanya itu saja, bahkan urusan mandi saja ya itu spesial itu hari Jumat. Makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa menggunakan hari-hari Jumat dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal ketaatan dan menjauhi sejauh-jauhnya amal-amal keburukan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ightasalah, man barang siapa ightasalah yang mandi. Yaumal Jum'ati pada hari Jumat, kufirat maka akan dihapus anhu darinya dzunubuhu, dosa-dosanya, wa khotoyahu dan kesalahan-kesalahannya. Jadi siapa yang mau mandi pada hari Jumat, khususnya sebelum Jumatan ya, mandi dulu. Yaumal Jum'ati pada hari Jumat, kufirat maka akan dihapus anhu darinya dzunubu, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab menjalankan perintahnya Allah agar kita tuh mandi, bersuci dulu. Kita bersihkan dulu lahir batin kita bersihkan dulu. Kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid. Dengan mandi itu diniati lillahi ta'ala.
bukan diniati yang lain, tapi lillahi ta'ala. Maka apa? Maka dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ufirat anhu dzunubuhu, maka akan dihapus dosa-dosanya. Makanya iman kalau hari Jumat misalnya nggak mandi itu iman ya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, alhamdulillah. Makanya ilmu tuh mahalnya di sini ilmu itu. Semakin mengetahui ilmunya kemudian dipraktekkan terus disukai oleh Allah. Makanya jauh bedanya antara ulama dengan jahil itu beda. Ulama dengan orang bodoh itu beda. Bedanya jauh sekali. Kalau ulama itu tahu, karena tahu itu ya mandi dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, perintahnya Rasul dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan kufirat anhu dzunubuhu, maka akan dihapus anhu darinya dzunubuhu, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dosa-dosa yang kecil ya, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa besar ya harus bertaubat kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, kalau dosa mendolimi kepada orang ya harus istilahnya meminta maaf kepada orang. Pokoknya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa yang ya terserah Gusti Allah, ibaratnya seperti itu. Terserah Gusti Allah. Ya mudah-mudahan saja dengan mandi itu kita semuanya dengan niat karena Allah memuliakan Jumatan, karena hendak bertemu dengan orang banyak ya, jangan sampai bau kita itu mengganggu mereka. Maka kita mandi. Makanya kadang-kadang sholat Jumat itu bukan hanya kadang-kadang ya. Bahkan sholat Jumat itu banyak orang yang menggunakan minyak wangi, dan itu memang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pakai minyak wangi dulu kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Kalau ada pakai minyak wangi dulu. Biar apa? Biar nyaman, orang-orang yang ada di sampingnya itu biar nyaman. Coba kalau bau nggak enak ya, kita Jumatan misalnya ada orang yang belum mandi, baunya tuh tengik misalnya, itu sangat mengganggu sekali kekhusyuan itu. Ya, makanya dijelaskan di sini kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya ini riwayatnya adalah riwayat Tabrani. Ya, jadi kita usahakan ya, kita berusaha untuk mandi dulu yaumal Jum'ati pada hari Jumat, khususnya sebelum sholat Jumat. Kita mandi dulu ya. Kalau bisa keramas dulu, mandi dulu, keramas dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna yaumal jum'ati, sesungguhnya hari Jumat itu, walailataha dan malamnya, malam hari Jumat. Kalau dalam kalender Hijriah itu malam apa itu, kalau dalam itu kan berlakunya kan jam 1 ya, jam 12, kemudian jam 1 itu kalau Masehi biasanya seperti itu. Jadi jam 1 itu sudah masuk Senin. Ya, tapi kalau hari Jumat biasanya enggak seperti itu, tapi mulainya itu semenjak matahari tenggelam itu. Kalau dalam Hijriah itu. Makanya kapan tuh mulai hari raya Idul Fitri? Ya malamnya itu sudah mulai. Ketika matahari tenggelam itu sudah masuk hari raya Idul Fitri. Berarti seperti itu. Itu sudah tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal. Makanya malam Jumat itu ya Kamis malamnya itu, kalau saya menganalisis ya. Tapi saya mohon maaf kalau saya salah, sebab kadang-kadang Ustaz juga salah. Kayak kemarin itu juga ditegur ya. Memang ada kesalahan ya, bukan Ummu Maktum tapi Imam putranya Abdullah. Jadi seperti itu. Jadi malamnya itu ya Kamis malamnya itu mulai malam Jumat. Makanya malam Jumat itu biasanya banyak digunakan untuk zibaan ya, banyak digunakan untuk sholawatan, banyak digunakan untuk pengajian, banyak digunakan untuk tahlilan. Kalau di kita ya ada cara tahlilan biasanya tiap malam Jumat dan lain sebagainya. Itu memang kebaikannya luar biasa. Inna yaumal Jumat, sesungguhnya hari Jumat, walailataha dan malamnya, yaitu malam Jumat itu, bukan malam Sabtu ya, malam Jumatnya. Bukan malam Sabtunya, tapi malam Jumatnya. Arba'atun wa isyruna sa'ah, ada 24 jam. Jadi sehari semalam, malam Jumat sama siangnya itu ada 24 jam. Yu'tiku Allah akan memerdekakan, Allah fi kulli sa'atin, dalam setiap jam, minha dari 24 jam tersebut, mi'ati alfi atikin, 600.000 budak atau 600.000 penghuni minanar, dari api neraka. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika
ketika hari Jumat, yaitu pada sekitar dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Maka dalam setiap jam itu Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu akan memerdekakan penghuni neraka itu sekitar 600.000, ya 600.000 orang. Ya, otomatis orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang fi qalbihi imanun, yang ada di dalam hatinya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir ya tidak, ya. Ya otomatis ya orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka. Ya, karena itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, namun ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan seperti itu. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui bahwa kabar-kabar gaib itu sepanjang tidak dijelaskan oleh Allah sama Rasulnya itu tidak diwajib diyakini. Tetapi kalau sudah dijelaskan oleh Allah sama Rasulnya itu wajib diyakini. Itu kalau hal-hal kabar-kabar gaib. Makanya kita berusaha untuk meyakini apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini termasuk fadilahnya, di antara fadilahnya hari Jumat itu. Jadi fi kulli sa'atin, dalam setiap saat, satu hari, satu jam itu Allah itu akan memerdekakan sitamiati alfin, akan memerdekakan 600.000 penghuni neraka setiap hari Jumat. Ini juga ada dalam hadis-hadis yang lain, ya, ada dalam hadis-hadis yang lain juga. Jadi ini salah satu di antara fadilahnya. Makanya biasanya kirim dungo, ya, biasanya kirim dungo itu biasanya itu malam Jumat. Kirim dungo nunggu ahli kubur kita biasanya itu. Harapannya mudah-mudahan ahli kubur kita itu jika ada siksa kubur, mudah-mudahan diangkat oleh Allah siksa kuburnya. Jika ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ahli kubur kita. Makanya kita diajarkan oleh para yai dhisik, ya, diajarkan oleh para masyayikh, para ulama itu kirim dungo, ibaratnya ngono, ya, kirim dungo pada malam Jumat dan lain sebagainya. Enggak tahu kalau zaman sekarang kayaknya tergerus oleh faham-faham yang lain, ya, dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah mulai tergerus itu. Dengan faham-faham yang lain mulai tergerus dengan orang yang suka hidup hedonis, orang yang suka hidup bermewah-mewah, orang yang suka hidup materialis, sehingga tradisi-tradisi yang dahulu baik itu menjadi hilang. Ya, sekarang jarang. Kalau zaman kecil saya dulu tuh sering itu kirim dungo itu. Setiap malam Jumat tuh kirim dungo. Nunggu ahli kubur, kirim dungo nunggu ahli kubur. Ini salah satunya mempraktikkan ini. Harapannya Pak, mudah-mudahan ahli kubur kita yang memang ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yang mendapatkan azab di akhirat, mudah-mudahan termasuk 600.000 ini. Ya, termasuk 600.000 ini, termasuk orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini secara nggak langsung berarti ya kita berdoa, ya, mudah-mudahan ahli kubur kita semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa taroka yang meninggalkan al-jum'ata, sholat Jumat, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, ya, dengan sengaja tanpa ada uzur itu meninggalkan sholat Jumat, falyatasaddaq, maka hendaklah ia itu bersedekah bidinarin dengan 1 dinar. Ini menunjukkan apa? Bahwa penting sekali sholat Jumat, wajib. Bahkan siapa yang meninggalkan sholat Jumat itu didenda, ibaratnya seperti itu, didenda. Apa itu? Fal yatasaddaq, wajib baginya itu bersedekah bidinarin dengan 1 dinar. Ini usaha dari Rasulullah Muhammad SAW agar umatnya itu mau sholat Jumat. Sampai-sampai siapa yang meninggalkan sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa udhur misalnya, maka fal yatasaddaq, hendaklah ia sedekah bidinarin dengan 1 dinar. 1 dinar itu pada zaman Rasulullah, pada zaman dahulu itu kurang lebih sekitar 4,25 gram emas. Ya, 4 gram emas lebih 1/4. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti sekitar 4.250.000, ya. Sekitar itu, sekitar 4 juta. Jadi didendo. Sing ninggal nih sholat Jumat kok dengan sengaja didenda. Bayar berapa tuh? 4 juta. 4.250.000, 4,25 gram emas, karena dinar pada masa Rasulullah itu sekitar 1 dinarnya itu sekitar 4,25 gram emas.
Jadi 1 gramnya kalau 1 juta berarti dendanya 4 juta itu. Kalau meninggalkan Jumat dengan sengaja ya, dengan sengaja ini. Masya Allah, ini menunjukkan betapa sholat Jumat itu wajib. Ya, wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja ya berarti berdosa. Caranya bagaimana agar dosa diampuni oleh Allah? Wa'at bi sayyi'atal hasanata wa'at bi, dan ikutilah as-sayyi'ata, perbuatan jelek, yaitu meninggalkan sholat Jumat, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Apa itu? Sedekah. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu, yaitu sedekah itu, tamhuha, akan menghapus perbuatan jahat. Apa itu? Meninggalkan sholat Jumat. Dikasih solusi oleh Rasulullah bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah karena dia dulu misalnya pernah meninggalkan sholat Jumat. Dikasih solusi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fal yatasaddaq, sedekahlah bidinarin, dengan 1 dinar. Setiap Jumat ya, sedekahlah dengan 1 dinar. 1 dinar sekitar 4 gram, 4,25 gram. Ya kalau 1 gramnya, sekali lagi kalau 1 gramnya 1 juta berarti dendanya itu 4,25 juta itu ya. Banyak itu ya, 1 kali gaji itu kalau PNS itu ya. 1 kali gaji itu hanya karena meninggalkan sholat Jumat. Berarti pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, pemahamannya itu. Berarti orang kalau mau melakukan sholat Jumat itu nanti pahalanya itu lebih dari itu ya, andai kata digaji. Tapi kan gaji kita di akhirat, bukan di dunia. Andai kata dibayar di dunia itu nggak muat, Mas Aku. Pahala amal kita yang kita lakukan, andai kata dibalas di dunia itu ya, nggak akan muat. Makanya disimpan oleh Allah di akhirat. Disimpan oleh Allah di akhirat. Karena akhirat itu lebih luas daripada dunia. Dunia itu kecil, sempit. Bumi itu kecil. Bahkan di galaksi kita aja nggak kelihatan bumi itu. Makanya disimpan oleh Allah. Nanti akan diberikan di akhirat. Siapa yang mau melaksanakan sholat Jumat. Ya, bagi yang tidak mau ya didenda tadi itu ya, kalau nggak mau dimasukkan ke dalam api neraka ibaratnya ya didenda. Falyatasaddaq bidinarin. Hendaklah dia sedekah dengan 1 dinar, 4 juta. Fa'ilam yajid, jika dia tidak mendapati, maksudnya tidak punya, nggak di duit 1 dinar, fabinis dinarin, maka hendaklah ia sedekah dengan separuh dinar. Ya, sekitar 2 juta berarti ya 2 gram 2,10 gram emas lah, sekitar segitu. Kalau nggak ada lagi bagaimana? Ya semampunya. Kalau nggak ada lagi ya misalnya seorang PNS ya, kalau sedekah segitu banyak bagaimana? Ya semampunya saja ya. Semampunya saja. Ya mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai lah meninggalkan sholat Jumat. Ini sebagai takdir, sebagai peringatan bahwa apa? Bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sholat Jumat. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib, ya, wajib. Makanya di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya adalah apa? Rasulullah dawuh. Jadi al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jadi sholat Jumat itu wajib ala kulli muslimin, setiap orang Islam, fi jama'atin, dengan berjamaah, kecuali ada 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamlukun. Yang pertama adalah hamba. Ya, jadi hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jumat. Hamba sahaya itu. Zaman sekarang nggak ada ya hamba sahaya ya. Kemudian yang kedua imro'atun. Wanita juga tidak wajib. Ya, wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi andai kata ikut sholat Jumat ya tidak apa-apa. Ya, tidak wajib sholat zuhur. Tapi kalau tidak ikut ya wajib sholat zuhur. Tapi tidak wajib wanita itu sholat Jumat. Andai kata sholat Jumat ya tidak apa-apa. Barangnya seperti itu. Bi'ittifaqil fuqaha, dengan kesepakatan seluruh ahli fikih itu mengatakan demikian. Jadi kalau mau sholat Jumat ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya tetap wajib sholat zuhur. Ini. Kemudian ausobiyin atau anak-anak juga tidak wajib. Tapi kita ajak anak-anak agar apa? Ya agar terbiasa ya pendidikan. Anak-anak nggak wajib ya, karena yang wajib itu ya mukallaf itu, yang sudah balik dan lain sebagainya itu. Au maridin, atau orang sakit juga tidak wajib. Jadi sepanjang tidak dalam kategori 4 hal ini tetap wajib, yaitu yang pertama seorang budak, kemudian yang kedua adalah al-imro'ah, al-mar'ah, wanita juga tidak wajib. Yang ketiga adalah as-sobi, anak kecil. Kemudian yang keempat adalah al-marid, orang yang sakit. Makanya orang yang sakit itu tidak wajib Jumatan, tidak wajib Jumatan. Termasuk orang yang menunggui orang sakit. Kalau nggak ada yang menunggui, ya itu nggak apa-apa meninggalkan sholat Jumat. Asalkan tidak ada yang menunggui ya. Kalau tidak ditunggui bahaya ini orang sakit ini ya. Makanya wajib ditunggui itu. Kalau nggak ditunggui malah bahaya, madaratnya besar. Makanya wajib menunggui kita dahulukan menunggui orang sakit itu daripada sholat Jumat.
Ya, kecuali kalau ada orang yang mau menunggu, misalnya ada keluarga dari perempuan, ya, tuh suruh menunggu ya, karena perempuan kan nggak wajib, kamu ya aja yang nunggui, saya tak sholat Jumat, itu lebih bagus. Jadi kalau bisa dicari alternatif ya, cari alternatif kalau bisa. Jadi pada hari Jumat ketika ada menunggu pasien misalnya, ya dicari ibaratnya orang-orang yang bisa menunggui dari keluarganya yang perempuan tersebut, karena dia memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Ini ya dan lain sebagainya. Ini adalah hukumannya. Jadi kalau nggak bisa ya membayar binisfi dinar, yaitu dengan separuh dinar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa taroka yang meninggalkan salasa juma'in 3 kali sholat Jumat tahawunan dengan apa? Dengan menyepelekan, dengan meremehkan sholat Jumat tersebut, maka akan mengunci Allah ala qalbihi pada hatinya. Jadi orang kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali meninggalkan sholat Jumat, maka diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sabdanya Rasul ini. Apa itu? Akan dikunci mati hatinya oleh Allah. Naudzubillah. Makanya dulu itu Mas Agung ketika musim pandemi itu kan tidak wajib Jumatan ya sampai 3 kali. Saya itu yang ketiga kalinya itu Mas Agung saya muter Surabaya. Karena takut sekali, takut dengan hadis ini. Takut saya takut untuk dikunci mati meskipun sebenarnya boleh meninggalkan karena musim pandemi. Tapi nggak tahu hatiku berontak karena takut. Oh sampai hatiku dikunci mati Allah. Akhirnya muter saya ke Surabaya itu, muter dia sing enek Jumatane ya. Karena ternyata kan Jumat masjid-masjid ditutup semuanya musim pandemi itu. Ya kan, kalau ada pandemi sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sebenarnya meninggalkan Jumat. Jadi karena ada maldorot itu tidak apa-apa. Jadi ad-dororu yuzal. Jadi yang maldorot itu yuzal harus dihilangkan. Jadi ketika ada pandemi dan sebagainya, boleh orang itu meninggalkan sholat Jumat itu memang boleh. Tapi hati saya itu berontak ketika sudah 3 kali. Kalau 1 kali nyaman, ya 2 kali nyaman. Yang ketiga kalinya hati saya nggak nyaman, berontak. Saya meronta-ronta. Akhirnya muter ke Surabaya dan alhamdulillah dapat juga masjid ya. Meskipun masjidnya itu kucing-kucingan ibaratnya seperti itu. Jadi di depannya itu tidak menerima Jumatan, ketika kita masuk ternyata dalamnya ada sholat Jumat ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sholat di situ. Lego rasanya, lego. Karena takut hadis ini. Mantaroka salasa Juma'in. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan dengan meremehkan ya. Di sini ada kata-kata tahawunan ya, dengan meremehkan. Kalau pandemi kan bukan tahawunan karena terpaksa, daruron, ya darurotan kalau pandemi itu. Kalau di sini maksudnya tahawunan. Tahawunan itu meremehkan. Bukan darurotan tapi tahawunan. Meremehkan dia. Kalau darurat enggak masalah. Enggak apa-apa. 3 kali, 4 kali, 5 kali enggak apa-apa. Tapi di sini hadis ini tahawunan, meremehkan. Ya, wis Jumatan selapos, enak ngopi misalnya ya, enak ngobrol, enak turu dan lain sebagainya. Biar dengan sholat Jumat tersebut, toba ini yang ditakutkan. Toba maka akan mengunci mati. Dikunci mati. Allah ala qalbi dalam hatinya dikunci mati. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Meskipun yang tadi sudah disebutkan oleh ayat oleh Mas Agung ya, meskipun dikasih peringatan, mereka tetap kafir. Kamu kasih peringatan, aku tidak, kamu kasih peringatan, tidak ngefek. Dikai nasihat bukan dikai nasihat, tidak ngefek. Dikai ngaji kok nggak ngefek sama sekali. Dinasihati baik apa tidak nggak ngefek. Ini namanya toba Allahu ala qulubi. Allah akan mengunci mati hati orang-orang yang seperti ini. Sehingga apa? Diberi kebaikan tidak masuk, dinasihati tidak masuk, tidak ada bedanya mendengar atau tidak mendengar, tidak ada bedanya. Kalau dikatakan la tufsidu fil ardi, janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi, mereka menjawab, kami ini berbuat baik, padahal itu rusak. Tapi mereka mengatakan kami berbuat baik. Ya, kami berbuat baik. Jadi apa? Jadi sudah ibaratnya memandang sesuatu itu sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihias-hiasi oleh setan. Perbuatan jelek yang mereka lakukan tapi mereka menganggap itu adalah perbuatan baik. Ini namanya toba Allahu ala qalbi. Allah mengunci mati hatinya. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika berbuat kafir, sehingga berbuat kerusakan, dikasih tahu jangan berbuat kerusakan, dia mengatakan ini kebaikan.
Ketika dikatakan berimanlah kepada Allah sebagaimana orang-orang beriman, kemudian mereka menjawab apa? Mereka itu orang-orang bodoh semuanya, itu mau didoktrin, mereka itu dipaes-paesi, mereka itu dihiasi dengan apa? Dengan janji-janji akhirat. Akhirat kan guru mesti, misalnya seperti itu. Ya inilah orang kafir itu. Naudzubillah, inilah orang kafir itu. Kalau dikasih tahu kamu itu sudahlah ikut orang-orang beriman, mereka mengatakan orang beriman itu orang bodoh. Naudzubillah, ini orang-orang kafir, orang-orang munafik ini. Menganggap orang-orang mukmin itu orang-orang bodoh. Sufaha ala innahum musufaha, padahal mereka lah yang bodoh itu. Ya, tadi yang dibacakan surat yang dibacakan oleh Mas Agung tadi di depan. Makanya jangan sampai ya kita semuanya berusaha. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali. Ancamannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Toba Allahu ala qalbihi. Toba moko bakal ngunci mati sapa Allah. Allah ala qalbi ing ngatasi atine wong sing ninggal ping 3 Jumatan tadi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini ya. Jadi jangan sampai. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya dari sahabat Al-Ja'ad. Kemudian hadis yang ke-6, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa taroka yang meninggalkan salasa jumu'atin 3 kali sholat Jumat min ghairi udhrin tanpa ada udzur, ya tanpa ada udzur, dia meninggalkan sholat Jumat, kutiba maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala minal munafikin, termasuk orang-orang munafik. Yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk orang-orang munafik. Nek wis ditulis karo Gusti Allah munafik, wis talah. Wis talah, ora iso apa-apa nek ditulis, nek nggone Lauhul Mahfuz ya, nggone Lauhul Mahfuz atine ditulis karo Gusti Allah munafik. Apa gak bahaya ya? Apa gak bahaya? Iman gak iso mlebu. Ya, gak iso mlebu imane gak iso mlebu sehingga meninggalkan sholat biasa-biasa saja. Ya, meninggalkan sholat ringan-ringan saja, nggak masalah, no problem. Mau zina, no problem. Mau korupsi, no problem. Nauzubillah. Nauzubillah. Kalau sudah seperti itu terus bagaimana ya? Makanya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Ya, jangan sampai 3 kali. Jangan sampai min ghairi udrin, tanpa udzur. Kutiba maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang meninggalkan sholat 3 kali tadi, sholat Jumat 3 kali tadi, minal munafiqin, termasuk orang-orang munafik. Ya. Akhirnya nyantai-nyantai saja orang-orang munafik itu wes. Ya, punya mata tapi tidak bisa dipakai untuk melihat. Punya telinga tidak berfungsi. Semuanya enggak berfungsi, akalnya berfungsi. Sumun bukmun ummin faum la yarjiun. Tadi yang disebutkan dalam ayatnya tadi. Sumun, mereka itu buta tuli, ya. Buta tuli, gak ngerti, kayak nyawang. Hatinya buta, hatinya tuli. Karena apa? Karena hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sekali lagi, nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ini peringatan, jangan sampai menjadi orang-orang munafik ya, menjadi orang-orang munafik. Meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Jadi meninggalkan perintahnya Allah yang wajib-wajib nyantai-nyantai ya. Melakukan kemaksiatan angkara murka nyantai-nyantai, enjoy saja. Nauzubillah ya. Ini. Jadi sumun bukmun dan lain sebagainya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa mata yang mati yaumal jumati pada hari Jumat, au lailataha atau pada malam hari Jumat, rufia maka akan diangkat anhu darinya adzabul qabri, azab kubur. Ya otomatis meninggalnya dalam keadaan iman ya, dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya otomatis meninggalnya dalam keadaan Islam, meninggalnya dalam keadaan iman. Kok meninggalnya pada hari Jumat atau pada malam hari Jumat itu? Rasulullah Muhammad SAW dawuh apa itu? Azab kubur akan diangkat, bukan telah ya, tapi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Tidak akan diazab di kuburannya nanti kalau meninggalnya pada hari Jumat. Ini termasuk kebaikan ya, termasuk alamat kebaikan kalau meninggalnya pada hari Jumat.
Pokoknya syaratnya yaitu loh ya, orang iman, kemudian orang Islam ya. Kalau orang kafir meskipun hari Jumat ya tetap saja diazab ya. Jadi ya harus memenuhi persyaratan antara lain yang al-iman, al-Islam dan lain sebagainya itu. Kemudian hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa qala yang berkata yaumal jum'ati pada hari Jumat li sahibihi kepada kawannya. Ya ngomong nungguni konconi. Wal imamu pada saat itu seorang imam yaktubu sedang khutbah. Ansid, kok dia itu mengatakan ansid. Jadi pada saat ada imam yang khutbah ya, pada saat khotib itu khutbah, kok orang itu mengatakan kepada kawannya karena kawannya itu mungkin ramai ya, ansid, diam. Ngomong seperti itu saja ya, ansid. Au takallama atau dia itu ngomong-ngomong. Au abisa atau dia itu bermain-main. Ya, main-mainan HP misalnya ya. Khutbah Jumat tapi dolanan HP ya. Jadi cek WA-an, isi opo. Nah, iso pateni. Ya, ketika sudah khutbah Jumat matikan, HP-nya matikan. Atau silent paling enggak. Wes ojo nyekel. SMS opo ojo direken. Matikan kalau bisa. Silent, matikan. Ya, jangan bermain-main, jangan ngomong di sini ya. Au takallama au abisa au asyara biyati bahkan mempermainkan jari. Asyara itu mengisyaratkan biyati dengan isyarat, dengan mengisyaratkan jarinya seperti ini misalnya. Au birosi atau dengan kepalanya. Ini takdzir, peringatan agar kita itu istilahnya fokuslah. Karena itu ritual khutbah Jumat itu termasuk ibadah ritual yang tidak bisa ditinggalkan. Itu rukunnya sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa ada khutbah. Makanya termasuk bagian ritual sholat Jumat itu apa? Mendengarkan khutbah Jumat. Maka ketika mendengarkan khutbah Jumat, tinggalkan semuanya itu. Ojo sampai ngomong-ngomong. Diamlah. Ojo sampai ngomong-ngomong. Ojo sampai main-main. Ojo sampai dolanan tangan, dolanan kepala, dan lain sebagainya. Sebab apa resikonya? Fakot lago. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Fakot lago. Maka sia-sia. Jumatannya itu sia-sia. Ya, sia-sia. Bisa juga sia-sia di sini bisa juga diartikan ya kurang sempurna. Bisa jadikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan macam-macam. Pokoknya lago, ya sia-sia. Ini ancaman. Ya, mudah-mudahan kita ya jangan sampai lah. Jadi ketika khutbah Jumat itu ya hendaklah kita mendengar, pokoknya diam mendengar ya dan lain sebagainya. Waman lago dan sering ya ini selalu diingatkan oleh muadzin ketika sudah mau khutbah itu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu diamlah, wasma'u dengarkan, wa ati'u taati rahimah moko bakal rahmatikum marang sira kabeh sapa Allah. Diamlah, dengarlah, taati. Ya, khotib-khotib itu. Cuman kadang-kadang begini Ustaz, ada khotib itu yang radikal ya, kadang-kadang provokatif radikal. Itu perlu ditegur nanti, tapi negurnya jangan waktu khutbah. Setelah turun dari khutbah bisa ditegur. Ya, bisa ditegur dan sebagainya. Karena khutbah itu untuk apa sih? Untuk takwa. Ya, jadi pesan untuk al-iman wa taqwa ya, usikum wa nafsi bitaqwallah itu wajib dibaca. Ketika khutbah Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada diriku dan kepada kalian semuanya bitaqwallah untuk takwa kepada Allah. Makanya urusan politik, urusan apa saja jangan dimasukkan untuk provokasi golongan, untuk partai, untuk apa jangan dimasukkan. Harus steril. Karena seperti itu ya. Khutbah Jumat steril untuk apa? Untuk takwa kepada Allah, memperbaiki hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia secara umum. Jadi masjid bukan milik partai, masjid bukan milik golongan, masjid bukan untuk menjelek-jelekan umat yang lain. Masjid bukan untuk tempat provokasi. Masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya, bukan rumahnya partai, bukan rumahnya golongan, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau bisa khotib, ya kalau bisa jangan sampai istilahnya dipakai untuk ajang kampanye, dipakai untuk ajang menjelek-jelekan orang, memprovokasi orang, naudzubillah subhanallah. Ojo sampai ya. Jadi meskipun demikian ya pokoknya sabar saja, nanti khotibnya turun ya bisa ditegur dan sebagainya ya misalnya. Atau ya diajak ngomong lah, diajak diskusi dan sebagainya. Ini fakot lago, maka akan sia-sia. Waman lago, dan siapa yang sia-sia fala Jumat lah, maka tidak dianggap sholat Jumat.
Ya, makanya ojo sampai ngomong-ngomong ya bermain-main ketika khotib sedang berkhutbah. Ya, kita dengarkan dengan seksama. Kemudian apa? Kita dengarkan tuh kita taati sambil ngerayangi. Andai kata kebaikan sudah belum yang dikhutbahkan ini saya jalankan. Andai kata kejelekan itu adalah untuk perbaikan diri kita agar kita tidak menjalankannya lagi. Kita dengarkan. Meskipun kita sudah pinter ibaratnya ya. Kita dengarkan. Saya sendiri itu Mas Agung, kalau khotib sedang khutbah itu saya dengarkan betul Mas Agung. Saya dengarkan, saya dinasihati lah. Masa senengannya nasihati terus ya. Ustadz kan kerjanya memberi nasihat ya. Memberi nasihat, nggone kelas, nggone ngaji dan sebagainya. Ustadz juga butuh dinasihati. Ya, salah satunya itu melalui media khutbah itu. Makanya betul-betul saya dengarkan khutbah Jumat. Oh iya, saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Jadi saya pakai untuk menasihati saya lah agar lebih baik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tahu tapi lupa sehingga khotib itu mengingatkan kita ya, mengingatkan kita, memberi motivasi kita dan lain sebagainya. Makanya ansitu pegang itu ya. Ansitu wasma'u wa atiu. Ansitu diamlah. Wasma'u dengarkan. Wa atiu taati. Rohima ini janji. Rohima mongko bakal ngrahmati kum marang sira kabeh sapa Allah akan merahmati kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti janji Allah tidak akan diingkari. Pokoknya syaratnya apa? Diam. Ansitu wasma'u wa atiu. Ya, ansitu diamlah, wasma'u dengarkan, wa atiu taati. Ojo sampai malah diam tapi dipakai kritik dan sebagainya ya. Ya nek gak setuju meneng ngono wae to, nek medun ya kandhani ngono wae ya. Ojo sampai digawe media untuk pokoke ansitu wasma'u wa atiu ya. Ansitu wasma'u wa atiu. Hadis yang ke-9 waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghuslu yaumil jum'ati, mandi pada hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, kepada orang yang muhtalimin, yang sudah ngimpi basah, maksudnya orang sudah dewasa, orang sudah balik. Muhtalimin itu mimpi basah, ya yang dimaksud dengan mimpi basah ini adalah orang yang balik. Jadi mandi di hari Jumat itu wajib. Tapi wajib di sini bukan bermakna wajib fardu ya kalau ditinggalkan berdosa, tidak. Maksudnya wajib di sini adalah penekanan. Ya, misalnya kamu wajib ke sana, misalnya ya, ada orang mengatakan kamu wajib berangkat sekarang ya. Karena kamu sekarang wajib berangkat. Wajib di sini bukan bermakna wajib yang kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, bukan. Tapi wajib di sini maksudnya adalah ya kalau bisa jalankanlah. Jangan sampai ditinggalkan kalau bisa. Ibaratnya seperti itu. Jadi makanya wajib di sini oleh ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Jadi meskipun bahasanya wajib dari sunnah muakkad. Kenapa ulama kok mengatakan ini masuk dalam kategori sunnah muakkad? Iya, karena ada qarinah. Ya, ada penjelasan. Ada penjelasan. Penjelasannya apa? Penjelasannya ya ini tidak termasuk mandi wajib itu, termasuk mandi sunnah dan lain sebagainya. Ya. Jadi wajib di sini bermakna adalah sunat muakkad. Makanya mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat itu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang ditekankan, berarti seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah sampai menggunakan kata wajib ya, sampai-sampai seperti itu. Ini maksudnya kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Kemudian yang ke-10 waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa adroka yang menangi, yang menjalankan al-jum'ata sholat Jumat, falahu maka baginya indallahi di sisi Allah ajru mi'ati syahidin, mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid, sama dengan pahalanya orang yang mati 100 orang yang mati syahid. Ini betapa besarnya. Ini untuk motivasi kepada kita ya, untuk memberi motivasi agar apa? Agar senanglah ketika sholat Jumat itu. Pahalanya besar. Bahkan di sini dikasih motivasi oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu falahu indallah, di sisi Allah. Sekali lagi di sisi Allah. Falahu baginya itu apa? Ajru mi'ati syahidin. Akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini adalah sebagai motivasi litarghib ya, agar kita itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah. Jangan mengharapkan balasan dari manusia. Ya, misalnya khotib sekarang tuh ada amplopnya, jangan mengharapkan amplop. Ya, jangan mengharapkan amplop. Kalau dapat amplop ya diterima ya, tapi jangan mengharapkan amplop. Tapi kalau dikasih amplop ya itu rezeki dari Allah.
Tapi sekali lagi niatnya jangan mencari itu. Niatnya adalah li hurmatil jum'ah. Niatnya adalah li adail faridoh, menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab khutbah Jumat termasuk rukunnya sholat Jumat yang harus ditegakkan. Ya, yang harus ditegakkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Agung terkait pengajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Baik, matur sangat Ustaz. Jazakallah khairan atas kajian yang diberikan. Monggo bagi hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, curhat, atau menanyakan hal yang di luar tema, monggo bisa secara langsung atau melalui kolom chat nih. Ini sepertinya ini Ustadz sedang gangguan sinyal ini. Kita tunggu Ustadz untuk bergabung kembali. Kalau dapat kita rangkum dari kajian kita pagi hari ini tentang keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat, maka sudah terang benderanglah bahwa kita harus meraih fadilah hari Jumat dan sholat Jumat tersebut, baik dengan berzikir, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan sholat Jumat itu sendiri, baik dengan mandi sunnah, dan amal-amal baik yang lainnya. Karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam, malam Jumatnya juga malam yang terbaik dalam minggu tersebut. Begitu. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hadirin. Untuk yang hadis yang ketiga tadi Ustaz, mohon izin untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi Ustaz. Itu kan tadi disampaikan bahwa ketika hari Jumat maka akan dibebaskan dari neraka sebanyak berapa 400.000 atau berapa tadi? 600.000. 600.000. Iya. Nah, betul Ustaz. Apakah ini hadis bermakna nanti di akhirat tetap akan ada hari-hari termasuk hari Jumat, ketika hari Jumat kemudian orang-orang yang disiksa di neraka akan ada yang dientaskan sebanyak 600.000, atau ketika kita masih menunggu di dunia ini setiap hari Jumatnya akan tertulis di Lauhul Mahfuz, atau bagaimana Ustaz? Izin mengkonfirmasi mawon. Ya, kalau di dalam hadis itu memang bunyinya seperti itu Mas Agung. Jadi di sini disebutkan pada hari inna yaumal jum'ati wa lailataha, sungguhnya pada hari Jumat dan malamnya malam Jumat itu ada 24 jam. Ya, ini di dunia bukan di akhirat ya. Di dunia ada 24 jam. Setiap jamnya itu Allah akan membebaskan penduduk neraka 600.000. Setiap jamnya itu ya, setiap jamnya itu akan membebaskan. Jadi misalnya dia itu sebelumnya ahli neraka, kemudian pada hari Jumat itu setiap jamnya Allah membebaskan sekitar 600.000 orang itu. Itu begitu bunyi hadisnya ya. Ini sebagai harapan lah, sebagai harapan. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekalian itu berputus asa di rahmatnya Gusti Allah. Di dalam hadis yang dulu pernah kita pernah saya sampaikan loh ya. Jadi kalau ada orang tua itu sayang kepada anaknya, ibu sayang kepada anaknya, Allah tuh lebih sayang kepada hambanya Mas Agung. Ya, ibu itu kan sayang be anaknya ya, kita kan sayang sama anaknya ya. Ya Allah tuh lebih sayang pada kita. Makanya sampai setiap hari Jumat itu, ini salah satu di antara rahmatnya Gusti Allah, salah satu di antara welas asihnya Gusti Allah, salah satu di antara rohimnya Gusti Allah, salah satu di antara sifat ghafurnya Gusti Allah. Itu setiap Jumat mengampuni 600.000 orang. Setiap jamnya. Masya Allah. Ya itu berarti ini itu ya Jumat ya sekarang ya di dunia ya, di akhirat nanti kan sudah wallahu alam, kita kan juga nggak tahu ya. Ada hari cuman harinya kan berbeda. Satu hari itu 1000 tahun kalau dalam ayat. Fi yaumin miqdaru alfasana kalau dalam Al-Qur'an. Jadi satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun kalau di dunia. Kalau di akhirat harinya ada tapi 1000 tahun. Mantul sangat Ustaz. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Apabila tadi disampaikan bahwa 3 kali meninggalkan sholat Jumat itu dengan sengaja dan tanpa uzur itu ditulis sebagai orang munafik atau ditutup mati ngaten hatinya dari hidayah begitu. Gimana kalau Sebentar, sebentar. Nah, ini ya, gimana Saku? bagaimana kalau ada orang yang memaknai hadis ini ya masih 1 kali lah atau 2 kali belum 3 kali meninggalkan gitu. Apakah itu termasuk juga dalam kerangka hadis ini? Saya kurang paham Mas Saku maksudnya. Maksudnya ada seseorang yang dia menganggap bahwa oh aku belum sampai 3 kali kok meninggalkan sholat Jumat jadi masih aman gitu. Ya jangan menyepelekan lah, itu juga menyepelekan itu ya. Allah nggak suka lah menyepelekan, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Ya kalau memang diteruskan begini ya, dalam hadisnya Nabi, hati orang itu ada di jari jemarinya Allah. Ibaratnya seperti itu. Kalau dalam hadis yang lain tuh. Kita jangan sampai main-main berarti ya. Kita nyepelekan nanti kalau Gusti Allah dibuat betul kita munafik bagaimana? Kawitnya kan seperti itu ya. Oh ya. Makanya barang syubhat itu dihindari. Sebab apa? Kemungkinan kecil ke barang haram itu ada. Ibaratnya seperti itu. Kalau bisa jangan sampailah meninggalkan, apalagi menyepelekan. Cuma 1 kali, cuma 2 kali, belum 3 kali, saya belum munafik. Ya kalau nanti pas pada hari Jumat yang berikutnya, kemudian Allah tidak menggerakkan hati kita untuk Jumatan, kita dicap oleh orang kafir bagaimana? Allah tuh tahu loh ya. Allah tahu hati kita, Allah tahu raga kita. Kalau kita betul-betul niat menyepelekan, tiba-tiba Gusti Allah tidak memberi hidayah bagaimana itu ya. Makanya orang itu semakin beriman itu semakin takut Mas Agung, semakin beriman. Semakin tidak beriman ya semakin menyepelekan ya. Makanya jangan sampai lah, jangan sampai. Jadi ini sebagai peringatan ya, sebagai peringatan. Meskipun di sini 3 kali berturut-turut ya, meskipun 3 kali berturut-turut. Tapi kalau bisa ya jangan menyepelekan lah. Jangan, saya masih 1 kali, saya masih 2 kali. Nanti kalau kepleset betul bagaimana? Ibaratnya seperti itu. Sama dengan zina itu loh, sama dengan zina. Ya, jadi saya kan cuma pegang-pegangan tangan saja. Saya kan cuma cium-ciuman saja. Ingat loh ya, zina tidak terjadi melainkan 1, pegangan tangan dulu, yang kedua cium-ciuman dulu, yang ketiga baru zina. Sama dengan itu. Meninggalkan 3 hari Jumat, pertama asalnya pertama, kemudian kedua biasa-biasa saja, nanti ketiga bisa biasa-biasa saja juga. Khawatirnya seperti itu. Makanya sampai-sampai ya seperti zina itu, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Sebab apa? Sebab zina itu ya berasal dari mendekati tadi itu. Pertama pegang-pegangan, pertama main HP dulu ya, janjian, kemudian makan bareng yang tidak muhrim loh ya. Yang haram kecil-kecil dilakukan. Lama-kelamaan nanti akan apa? Pegang-pegangan tangan, lama-lama terus sampai kepada zina, naudzubillah. Nanti dikhawatirkan seperti itu. Ya, kalau 1 kali nyantai-nyantai, saya kan belum 3 kali. Terus begitu kalau sudah terbiasa nanti khawatirnya nanti terjerumus ke ya, itu Mas Agus. Pada hari Jumat kan termasuk masih hari kerja gitu, masih di Indonesia belum diliburkan kecuali pesantren ya. Ya, ya. Sedangkan ketika hari Jumat aktivitas kita kadang masih padat gitu. Termasuk di kantor atau sedang rapat begitu Ustaz. Apabila kita sebagai bawahan Ustaz mengikuti rapat contohnya atau kegiatan yang mungkin pemimpin rapatnya itu wallahu alam apakah itu qadarullah bukan orang Islam atau yang belum paham mengenai esensi datang awal ketika sholat Jumat begitu. Akhirnya kita belum selesai begitu Ustaz. Apakah boleh kita itu termasuk uzur atau tidak gitu? Ya gini ya, jadi kita berusaha untuk tetap menjalankan dengan cara izin ya, dengan cara izin atau apa. Tapi insya Allah di Indonesia sudah tercover kok Mas Agung. Kali hari Jumat itu kayaknya itu sudah tercover apa istilahnya sudah diketahui sama diketahui lah bahwa memang pada hari Jumat memang orang Islam itu ada kewajiban dan itu orang yang dalam undang-undang kan disebutkan ya itu kalau orang menghalang-halangi sholat Jumat saya kira juga negara akan melindungi kita lah akan melindungi orang tersebut karena seperti itu. Kemudian ya kalau memang kondisinya misalnya di luar negeri atau di apa yang tidak bisa tidak ya kita harus mengikuti rapat misalnya
Ya, misalnya di negara yang mayoritasnya non muslim, hari Jumat pada hari Jumat dan sebagainya, dan tidak bisa menjalankan, ya termasuk karena terpaksa itu. Min ghairi udzur, termasuk min udzurin itu karena udzur. Kalau ada udzur nggak apa-apa. Kalau ada udzur. Jadi ada udzur itu apa sih? Misalnya seperti sakit ya. Sakit itu kan secara fisik ya. Ini kan non fisik, secara hukmi. Meskipun dia nggak sakit, tapi dia nggak bisa. Karena apa? Karena dia bawaan, harus mengikuti. Di negara yang seperti itu. Kalau di negara Islam, insya Allah tidak, Mas Agung. Di negara Islam itu sudah diketahui bersama lah. Meskipun pabrik-pabrik beragama non Muslim tetap ngasih untuk hari Jumat itu tetap ngasih waktu untuk sholat Jumat. Kalau negara non Muslim memang seperti itu, Mas Agung. Jadi kalau bisa izin ya, kalau bisa izin, kalau nggak bisa bagaimana lagi? Termasuk uzur itu ya kalau nggak bisa. Baik. Apabila terjadi uzur, kemudian menggantinya dengan sholat zuhur, Ustaz. Ya, dengan sholat zuhur. Apabila belum ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri kajian kali ini. Sepertinya memang ilmu itu semakin digali semakin tidak habis, Ustaz. Nggak habis ya, betul. Jadi memang ilmunya Allah itu, makanya Hadratus Syekh Imam Syafi'i ya, itu dawuh. Saya itu membaca satu ayat, saya dapat pemahaman baru. Besok ayat yang sama saya baca, saya dapat pemahaman baru lagi. Besok ayat yang masih sama saya baca, saya dapat pemahaman baru lagi, kata Imam Syafi'i itu. Nggak ada habis-habisnya Al-Quran, nggak ada habis-habisnya. Hadis Nabi juga seperti itu, nggak ada habis-habisnya kalau kita mau merenungkan. Karena ada mafhum, Mas Agung. Jadi ketika kita baca teks itu ada yang namanya pemahaman, ada mafhum. Ada mantuk itu yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, itu yang nggak bisa percaya itu, yang tersirat itu. Baik, Ustaz, matur sangat. Mohon dipimpin untuk berdoa, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya ya, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz. Kita akhiri kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.